Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Saya doakan hidup Anda semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin diselimuti dengan keajaiban. Setiap hari, setiap malam, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi pencerahan dari pengalaman yang saya alami dalam sehari tadi. Di situ pasti ada petunjuk, ada ilmu yang Anda bisa terapkan, yang bisa Anda praktekkan untuk kebaikan hidup Anda. Karena sesuai nama channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan, memberikan cahaya bagi banyak orang. Dan sudah terbukti banyak orang yang hidupnya mengalami perubahan besar ketika menerapkan video-video di Cahaya Kehidupan. Itu ada bisa di kolom komentar, dan ada juga yang WA ke saya, kemudian yang sudah membeli buku 10 keajaiban pikiran, buku Alfa Telepati, kitab, dan ikut kelas AMC. Semuanya mengalami perubahan-perubahan besar yang dia sendiri tidak sangka gitu ya, bahwa bisa seperti ini. Hari ini hari Jumat, masih di awal bulan Desember, akhir tahun, tanggal 3 Desember 2021. Hari ini tadi saya tidak di rumah. Saya tadi pagi berangkat ke daerah Batu untuk menemani mahasiswa saya melakukan namanya IT camp. Jadi seperti LDKS gitu ya, untuk melatih mahasiswa baru supaya mentalnya lebih kuat, dibawa ke gunung di daerah Coban Rondo di Batu. Saya biasanya memang mendampingi mahasiswa informatika. Tadi saya berangkat pagi, saya ditemani sopir gitu ya, sopir dari kantor. Saya pakai sopir ke daerah Batu. Kemudian tadi saya menginap di sana di Batu, di hotel di sekitar situ. Jadi yang tadi saya kerjakan adalah mendampingi mereka, kemudian memberikan materi tentang tentang mempersiapkan masa depan. Saya tadi mengatakan ke mereka bahwa yang namanya bangku perkuliahan itu bukan hanya sekedar belajar teori, bukan hanya sekedar belajar ilmu yang sesuai di mata kuliahnya, tapi juga belajar untuk menjadi dewasa, menjadi pribadi yang berbeda dari usia SMA menjadi usia kuliah. Karena ketika usia berganti, harusnya sikapnya berubah, harusnya ilmunya berubah, dan harusnya pemahamannya berubah. Sewajarnya seperti itu, karena manusia harus tumbuh, harus berkembang, usianya bertambah, ilmunya bertambah, maka harusnya kualitas hidupnya juga lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kadang saya juga lucu ketika ada orang yang masih membawa ilmunya waktu kecil gitu ya ke sekarang. Apapun tentang ilmu agama, kemudian ilmu kehidupan dan sebagainya. Karena ketika usia kita masih kecil, para guru dulu ngasih ilmunya untuk usia kita waktu kecil. Ketika dewasa, ilmu itu sudah harus diupdate sebetulnya, karena tidak mungkin dengan level usia yang lebih dewasa ilmunya sama. Ini suatu yang salah. Sama juga saya ketika saya bertemu dengan orang, saya ngeliat dulu gitu ya, level ilmu dia di level mana. Dari apa? Dari omongan-omongannya. Sehingga saya tidak mungkin membalas dengan level ilmu yang lebih tinggi. Tentunya disesuaikan dong. Nah, itu yang namanya kita bernegosiasi, kita ngomong sama orang. Kita harus tahu dulu siapa orang yang kita ajak bicara, siapa orang yang kita ajak ngobrol, dan kita bisa mempengaruhi dia supaya lebih mudah dalam menerima apapun yang kita sampaikan. Saya membuat rumus Alfa Telepati, tujuannya adalah untuk mempermudah
manusia Anda dalam mempengaruhi orang lain, dalam bernegosiasi apapun, urusan bisnis, urusan percintaan, urusan keluarga gitu ya, urusan apalagi karir. Selama Anda bertemu dengan orang, selama Anda masih berinteraksi dengan orang, maka Anda perlu belajar bagaimana mempengaruhi pikiran orang lain. Dan ini sudah fiturnya manusia yang orang tidak sadari. Yang orang tidak sadari bahwa dia punya kemampuan untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Termasuk juga dengan anak gitu ya. Alfa telepati gunakan untuk mempengaruhi anak, mempengaruhi istri. Saya ingat beberapa bulan yang lalu ada yang bilang seperti ini ke saya. Mas Firman, kita kan nggak boleh mengatur hidup anak. Kita biarkan anak kita hidupnya sesuai dengan yang dia inginkan. Terus saya tanya ke ibu ini, ibu mau anaknya hidupnya jadi berandalan? Ibu mau anaknya hidupnya jadi pakai narkoba? Terus ibu ini jawab, ya enggak mau mas. Dan saya pasti arahkan, loh tadi katanya tidak mau untuk mempengaruhi pikiran anaknya. Nah, ini yang kadang orang salah. Sebagai orang tua, kita emang harus menjaga pikiran anak kita. Sebagai orang tua, kita harus mempengaruhi pikiran anak kita supaya pikirannya itu baik dan supaya dia bergerak ke arah kehidupan yang baik, betul kan? Nah, ini kenapa saya buat Alfa Telepati, kenapa saya buat rumus ini, saya jadikan buku. Itu supaya manusia itu mudah dalam bertemu orang lain, mempengaruhi orang lain. Ketika saya mengajar di kampus, saya di kantor, saya di kelas AMC, saya di bisnis gitu ya, butuh yang namanya mempengaruhi orang lain. Butuh bagaimana orang itu ketika kita bicara dia menjadi langsung mengiyakan. Nah, itu bukan hanya dari sisi omongan, tapi juga bagaimana kita menggunakan kekuatan pikiran kita untuk mengubah sikap orang tersebut. Saya 2 hari yang lalu di kantor gitu ya, ada teman saya satu level, dia harusnya tidak mengerjakan yang tugas saya, tapi waktu itu saya sedang ada kelas AMC sehingga saya harus tidak di kantor, tidak masuk kantor, sehingga saya mentelepati teman saya ini nih. Dan ajaibnya teman saya mengerjakan tugas saya itu tanpa saya minta. Jadi dia langsung bilang, Fir, yang ini aku handle aja, aku bantu. Saya tidak ngomong secara verbal, tapi dia bergerak sendiri. Nah, inilah bukti dari Alfa Telepati. Tadi juga ketika saya mau buat audio ini, saya dapat WA dari seorang, dia sepertinya sudah membeli buku Alfa Telepati. Dia WA saya, dia menulis bahwa, Mas Firman, terima kasih, Alfa Telepatinya bekerja, saya terima kasih sudah dibimbing. Mas ini memang sudah sering WA saya. Dia bilang bahwa cewek yang dia suka itu mau jadi pacarnya. Nah, ini kan sebuah kebahagiaan, sebuah bukti bahwa Tuhan tuh maha baik. Dikasih ilmu, dikasih pikiran untuk dipakai dan bisa digunakan untuk mempengaruhi orang lain yang benar. Mau dipakai mempengaruhi pikiran orang lain yang jelek juga bisa saja sebetulnya, tapi itu kembali kepada Anda sendiri. Karena yang namanya pisau itu punya mata 2, mau dibuat jelek ya bisa, mau dibuat baik juga bisa, mau dibuat motong sayur bisa, dibuat bunuh orang juga bisa. Inilah bahayanya kekuatan pikiran, bahayanya kalau salah belajarnya. Itulah kenapa saya membuat juga rumus AMC sebagai panduan untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran dengan benar. Sadari ini, renungkan, dan selamat istirahat. Selamat malam. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.